Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur inti ya. Nah, struktur inti. Inti atom itu isinya apa sebenarnya? Partikel penyusun inti itu cuma hanya dua, yaitu proton dan neutron. Proton itu masanya adalah 1,0073 SMA, sedangkan muatannya adalah plus E. Neutron itu masanya 1,0087 SMA, lebih besar sedikit, dan muatannya tidak ada 0. Nah, 1 SMA itu sama dengan 1 atomic mass unit ya. Nilainya adalah 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan E itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Jadi ini plus E berarti plus ini nilainya. Nah, U itu singkatan dari atomic mass unit. Nah, lambang inti atau nuklida itu adalah XAZ. X itu menyatakan lambang unsur, A itu adalah nomor massa, sedangkan Z itu adalah nomor atom. Jumlah elektron dan proton di dalam atom ditunjukkan oleh nomor atom, yaitu Z. Sedangkan jumlah neutronnya ditunjukkan oleh pengurangan nomor massa dengan nomor atomnya. Sedangkan jumlah nukleon dalam inti, yaitu jumlah proton dan neutron, ditunjukkan oleh nomor massanya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya saya punya unsur natrium 2311. Jadi A-nya, nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Jadi kalau kita ditanya berapa jumlah elektron dan proton dalam atom, jumlahnya adalah sama dengan Z, yaitu 11. Jumlah neutronnya adalah A min Z, 23 kurangi 11, 12. Sedangkan jumlah nukleonnya adalah sama dengan A, yaitu 23. Nah, ada istilah-istilah dalam nuklida atau inti ya. Yang pertama adalah isotop. Isotop itu adalah nuklida yang nomor atomnya sama. Contohnya adalah H11, H21, H31. H11 disebut proton, H21 adalah deuteron, H31 triton atau tritium. Nah, helium 32, helium 42 ini juga merupakan suatu isotop. Lihatlah di sini bahwa nomor atomnya sama ya. Jadi 111, sini 22. Jadi isotop hidrogen ada 3, helium ada 2 di sini. Nah, oke. Isobar yang kedua. Isobar itu adalah nuklida yang nomor masanya sama. Contohnya adalah helium 32 dan H31. Lihat ya, ini 3 nomor masanya, ini juga 3 sama, nomor masanya sama. Itulah isobar. Nah, yang ketiga adalah ada isoton. Isoton itu nuklida yang jumlah neutronnya sama. Contohnya adalah helium 42 dan hidrogen 31. Helium 42 memiliki jumlah neutron 4 dikurangi 2, 2. Sedangkan hidrogen 31 jumlah neutronnya 3 dikurangi 1, yaitu 2. Jadi sama-sama 2, itulah isoton. Nah, kemudian yang keempat adalah radioisotop. Radioisotop itu maksudnya adalah nuklida yang intinya tak stabil atau bersifat radioaktif. Contohnya adalah uranium 23592, radium 22688, plutonium 23894, dan sebagainya. Kebanyakan unsur inti berat itu merupakan radioisotop. Nah, terus kemudian yang ketiga kita bicara masalah energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang mengikat nukleon dalam inti atom. Perhatikan ya, kalau kita lihat inti atom itu isinya adalah proton dan neutron. Nah, neutron itu netral, sedangkan proton itu bermuatan positif. Nah, kalau positif ketemu positif, pasti di dalam inti tidak bisa berkumpul harusnya. Dia bisa bercerai-berai karena ada gaya tolak elektrostatis, yaitu gaya Coulomb. Karena muatan positif dengan positif itu saling tolak-menolak. Tapi kenyataannya proton dan neutron bisa terikat kuat dalam inti. Berarti ada suatu gaya yang sangat kuat sekali mengikat proton dan neutron dalam inti. Nah, gaya inti itu muncul karena energi ikat inti. Nah, misalkan saya memiliki inti masanya adalah Mi ya. Nah, inti ini saya cerai-beraikan menjadi 2 proton, 2 neutron. Nah, kita tahu jumlah proton di dalam inti itu adalah ditunjukkan nomor atomnya. Dikalikan massa satu proton itu adalah massa total proton di dalam inti. Sedangkan jumlah neutron itu ditunjukkan A min Z ya. Dikalikan massa satu neutron dalam inti itu adalah massa total neutron pembentuk inti. Nah, sekarang perhatikan, ternyata massa yang bercerai-berai ini tadi kalau saya jumlahkan ya, saya total massanya itu lebih besar dari massa inti itu sendiri.
Itu artinya secara logiknya bahwa ketika massa proton neutron yang bercerai-berai ini membentuk inti, ada massa yang musnah. Nah, massa yang musnah itu akan menjadi energi ikat inti. Sesuai dengan teori kesetaraan massa energi dari Albert Einstein, massa itu bisa musnah menjadi energi. Nah, kita bisa mencari energi ikatnya dengan mencari dulu massa defek. Massa defek itu adalah yaitu massa proton dan neutron secara total dikurangi dengan massa inti. Jadi rumusnya ZMP plus amin Z kali Mn dikurangi massa inti. Nah, kalau kita mencari energi ikatnya itu bagaimana? Itu sangat mudah sekali. Nah, kalau delta M-nya sudah ketemu ya, energi ikatnya dicari dengan delta M kali C kuadrat. Delta M itu adalah massa defek, massa yang musnah menjadi energi. Sedangkan C ini adalah cepat rambat cahaya dalam vakum. Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ingat ya, 1 SMA itu atau 1 U itu kan 931 MeV. Nah, 1 MeV itu maksudnya 10 pangkat 6 elektron volt. 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, karena 1 SMA, satu satuan massa atom itu 931 MeV, jadi nanti kalau delta M-nya itu dinyatakan dalam SMA, maka energi ikat itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Energi ikat adalah delta M kali 931 MeV. Tapi syaratnya delta M-nya itu harus persatuan SMA, begitu. Jadi ada dua rumusan energi ikat inti yang atas ini dalam satuan sistem internasional. Energi ikat satuannya Joule, nah sedangkan yang bawah energi ikat dalam bentuk satuan turunan yaitu MeV. Nah, kalau energi ikat per nukleon yaitu energi ikat tadi berapa dibagi dengan jumlah penghuni inti, yaitu berarti dibagi nomor massanya. Nah, contoh soal supaya lebih jelas ini ya. Inti helium-42 memiliki massa 4,0026 SMA, massa proton diketahui, massa neutron juga sudah diketahui. Hitunglah energi ikat inti tersebut, energi ikat per nukleon. Kita jawab. Helium-42 itu nomor massanya adalah 4 ya. Nah, sedangkan Z-nya itu 2. Nah, sehingga delta M-nya ZMP plus A min ZMN min MI, kita masukkan aja Z-nya kan 2 ya. Massa 1 proton ini, A min Z itu 4 min 2, massa neutron ini, massa inti sudah diketahui. Nah, ini kalau kita hitung adalah 0,0294 SMA. Nah, kalau energi ikatnya, karena delta M dalam SMA, kita tinggal mengalihkan delta M dengan 931 MeV. Hasilnya adalah 27,3714 MeV. Nah, untuk mencari energi ikat per nukleon, ya tinggal membagi aja energi ikat inti dibagi dengan nomor massa. Nah, kalau saya bagi berarti 27,3714 dibagi 4, hasilnya 6,8428 mega elektron volt. Berikutnya kita bicarakan masalah reaksi inti. Reaksi inti itu apa sih? Nah, reaksi inti itu adalah reaksi yang dapat mengubah susunan inti atom. Misalnya inti atom ditumbuk inti yang lain, atau inti atom ditembak partikel lain. Misalnya partikel lain itu neutron, begitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menembak inti atom. Nah, bentuk umum dari reaksi inti atom itu adalah seperti ini. X ditembak dengan A, hasilnya adalah Y plus B plus E. X itu adalah inti target, A itu inti atau partikel penembak, sedangkan Y inti hasil, B itu partikel hasil, E itu sama dengan G ya, karena reaksi inti itu pasti menghasilkan panas, jadi kalor, jadi simbolnya juga boleh G, itu adalah energi reaksi, satuannya Joule dalam SI. Nah, kalau kita menghitung energi reaksinya, kita bisa menghitung dulu massa defeknya, massa yang musnah jadi energi, yaitu massa reaktan dikurangi massa produk. Nah, kalau mencari energi reaksinya adalah delta M ini harus dikalikan 931 MeV. Ya, tentu saja dengan syarat delta M ini satuannya adalah SMA atau satuan massa atom. Nah, kalau nanti hitung-hitung E-nya ketemu positif, artinya reaksi eksoterm, berarti melepas energi panas. Sedangkan kalau E-nya negatif, artinya reaksi endoterm, menyerap energi panas. Nah, sekarang partikel-partikel penyerta reaksi inti ini Anda harus hafalkan ya. Nanti tidak akan diberitahu dalam soal. Neutron, nah itu simbolnya adalah N10, nomor massanya 1, nomor atomnya 0. Proton itu boleh tulis P11 atau H11, dia merupakan inti hidrogen 11. Deuteron D21 atau H21, triton.
T31 atau H31. Nah, kemudian ada partikel alfa atau sinar alfa 42 ya, atau inti helium 42. Kemudian ada elektron itu beta 0-1 atau ditulis E0-1, sedangkan positron itu beta 0+1, E0+1. Boleh tulis seperti ini. Nah, sedangkan gamma 00 itu adalah foton atau sinar gamma. Nah, jadi kalau begitu perhatikan baik-baik, ini harus dihafalkan karena nanti dalam soal pasti tidak akan diberitahu. Nah, dalam reaksi inti itu berlaku 4 hukum. Yang pertama adalah hukum kekalahan nomor atom, yang kedua hukum kekalahan nomor massa, yang ketiga hukum kekekalan energi, dan yang keempat hukum kekekalan momentum. Nah, contoh reaksi inti seperti ini, misalnya nitrogen 14,7 ditembak alfa 42, hasilnya adalah oksigen 17,8 plus proton 11 ditambah dengan energi tentunya. Nah, coba perhatikan dalam reaksi ini ya. Nomor atom yang sebelah kiri, kalau saya jumlahkan 7 ditambah 2, 9 ya. Nah, yang sebelah kanan 8 tambah 1 juga 9. Itu artinya nomor atom bersifat kekal. Jumlah nomor atom sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama. Nah, sedangkan nomor massanya juga harus begitu. Jadi 14 ditambah 4 itu 18 kan. Itu di ruas kirinya, ruas kanan 17 plus 1, 18. Jadi juga harus sama nomor massanya. Karena tadi disebutkan bahwa berlaku hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Nah, untuk reaksi ini, hitunglah energi reaksinya. Nah, jika massa inti nitrogen, alfa, oksigen, proton sudah diketahui seperti ini. Nah, kita jawab. Kita cari dulu delta M-nya, itu adalah massa reaktan dikurangi massa produk, massa reaktan yang sebelah kiri, produk yang sebelah kanan ya. Nah, ini kalau saya kurangkan massa netron plus alfa yang sebelah kiri dikurangi massa oksigen plus proton yang sebelah kanan. Ini saya masukkan bilangannya ya, saya masukkan apa yang diketahui dalam soal, nanti saya hitung hasilnya adalah 0,0035 SMA. Begitu delta M-nya ketemu, kita tinggal mencari energinya, yaitu delta M dalam satuan SMA ini dikalikan dengan 931 MeV. Nah, hasilnya nanti adalah 3,2585 MeV. Nah, karena ini energinya positif, itu artinya reaksi eksoterm. Berarti reaksinya melepas energi. Nah, sekarang kita bicara macam reaksi inti. Nah, yang pertama ada fisi. Fisi itu adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Nah, ini pun dibagi dua nanti. Yang pertama adalah fisi berantai tak terkendali. Nah, itu adalah reaksi bom atom atau nuklir. Nah, contohnya ini yang digunakan reaksinya uranium 23592 ditembak neutron 10, hasilnya barium, kripton plus 3 neutron baru, tentu saja ditambah energi. Nah, perhatikan dalam reaksi ini uranium memiliki nomor massa 235. Jadi uranium itu kira-kira massa intinya ya 235 SMA gitu. Nah, ini pecah menjadi inti yang lebih kecil, barium kripton. Ini 141 ya, 92. Ini massanya lebih kecil dari 235. Nah, ini yang dimaksud sebagai reaksi fisi ya. Massa besar menjadi massa yang lebih kecil seperti ini. Nah, oke. Reaksi ini kalau dihitung kira-kira menghasilkan energi sekitar 173 MeV untuk satu inti uranium yang pecah. Nah, kalau satu inti uranium pecah itu kan menghasilkan energi, energinya itu disebut sebagai energi fisi atau energi pembelahan. Ya, ini nilainya ya, 173 MeV. Sekali lagi ini kalau satu inti pecah. Nah, kalau reaksi berantai tak terkendali itu artinya kan gini. Ini ada uranium ditembak 1 neutron, itu akan menghasilkan 3 neutron baru kan, seperti ini. Ditembak 1 neutron menghasilkan 3 neutron baru. Lah 3 neutron baru ini juga akan menabrak lagi inti atom uranium. Nah, ini juga akan beranak pinak, akan menghasilkan 3 neutron baru lagi. Ini menghasilkan 3 neutron, menghasilkan 3 neutron. Ini nanti juga akan menumbuk inti atom uranium lagi. Padahal sekali tumbuk satu inti pecah, itu energinya kan sekitar ini ya, 173 MeV. Bayangkan kalau misalkan seluruh inti uranium dalam suatu bahan radioaktif sudah pecah semua, berapa energinya itu? Kita bisa hitung. Nah, kalau kita mencari energi bom nuklirnya, ya energi bom nuklir itu jumlah inti dikalikan energi fisi, energi satu inti pecah gitu ya. Jumlah inti itu bisa dirumuskan M kali AR kali NA. M itu massa bahan radioaktifnya, AR itu
massa atom relatif, sedangkan Na itu adalah bilangan Avogadro. Jadi ini sudah saya tulis ya. Nah, kalau E energi nuklir ini dinyatakan dalam SI Joule, N itu jumlah inti, EF itu energi fisi, ini satuannya SI Joule, M itu massa unsur atau massa bahan radioaktifnya, satuannya gram, AR itu massa atom relatif, satuannya gram per mol, Na itu adalah bilangan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 inti per mol. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal ya. Bom nuklir menggunakan uranium-235 sebanyak 2,35 kg. Bila energi fisi yang dihasilkan 173 MeV, bilangan Avogadro diketahui, maka hitunglah energi nuklir ledakannya. Kita bisa menjawab, AR-nya 235, masanya 2,35 kg, saya gramkan ini ya, kalikan 10 pangkat 3. Jadi energi nuklirnya itu adalah, kita pakai rumus yang tadi ini ya. Kita tinggal masukkan bilangannya, masanya kan sudah ada, R-nya ada, Na ada, tinggal masuk aja. Nanti dihitung, jebret, hasilnya ini ya. 1,66 kali 10 pangkat 14 Joule. Berikutnya ada fisi berantai yang terkendali. Kalau fisi berantai terkendali itu berarti jumlah neutronnya dikendalikan oleh batang kendali. Nah, ini akan digunakan untuk membangkitkan listrik dari tenaga panas nuklir. Nah, ini terjadi di reaktor atom atau PLTN. Nah, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor daya, itu bisa menghasilkan energi listrik keluaran, efisiensi dikalikan M per AR kali Na kali energi fisi. Sedangkan daya outputnya, daya keluarannya adalah, ya energi keluarannya berapa dibagi dengan waktunya, gitu. Nah, ini sudah saya isi ya. EOT itu energi listrik keluaran, ETA ini bacanya ETA itu adalah efisiensi reaktor, POT itu daya keluaran, satuannya watt itu adalah waktu dalam skon. Nah, bagian dasar reaktor atom itu yang pertama bahan bakar nuklir, ini berupa bahan radioaktif, kemudian ada moderator untuk menyerap energi neutron, dari neutron cepat menjadi neutron lambat, reflektor itu untuk memantulkan neutron, pendingin itu untuk mengurangi energi panas dalam reaktor, batang kendali untuk mengendalikan jumlah neutron, perisai untuk pelindung dari proses reaksi fisi. Misalnya sinar gamma yang sangat berbahaya, itu harus diblok supaya tidak keluar ke lingkungan. Nah, terus kemudian contoh soalnya ini ya, supaya lebih jelas. Ini ada reaktor nuklir dalam PLTN menggunakan bahan bakar uranium-235. Dalam prosesnya, setiap atom uranium bereaksi dengan sebuah neutron akan dihasilkan energi fisi sekitar 180 MeV. Bila reaktor dalam PLTN itu butuh 2,35 gram uranium setiap harinya sebagai bahan bakar, bilangan Avogadro diketahui, dan efisiensi reaktor 80%, maka hitunglah daya listrik yang dihasilkan oleh PLTN tersebut. Nah, jawab. Nah, ini ya, AR-nya kan sudah diketahui 235, uranium 235, AR-nya 235, masanya 2,35 gram, energi fisi 1 inti pecah segini. Ini 1 MeV itu kan segini ya, satuannya adalah Joule di sini. Ini Joule satuannya. Jadi nanti kalau saya kalikan, kalau saya Joule-kan, hasilnya seperti ini. 28,8 kali 10 pangkat min 12 Joule. Ya, jadi 1 mega itu 10 pangkat 6, 1 eV itu 1,6, 10 pangkat min 19 Joule. Nah, number of Avogadro, bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 kan. Nah, waktunya satu hari itu 24 jam atau 24 kali 3600 kon, hasilnya adalah ini. Nah, sekarang POT itu rumusnya tadi kan efisiensi kali M kali Na EF per AR kali T gitu ya. Kita tinggal masukkan bilangannya aja, ini kita masukkan ke sini, semua sudah ada. Efisiensinya 80% itu 0,8 saya masukkan, massa sudah ada, bilangan Avogadro saya masukkan, energi fisi saya masukkan, AR masuk, T-nya masuk, saya hitung jebret, hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 6 watt, yaitu 1,6 megawatt. Nah, sekarang yang kelima kita bicara radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah gejala meluruhnya inti yang tidak stabil atau bersifat radioaktif. Nah, kita bicarakan peluruan yang pertama kali. Misalkan ini ada bahan radioaktif ya, memiliki jumlah inti sebanyak N0. Dalam waktu T, ini inti kan meluruh terus, jadi inti yang lain. Nah, ini yang tersisa. Sisa intinya adalah NT ya, jumlah inti sisa itu NT. Nah, hubungan NT dengan N0 itu sangat bagus ya. NT itu adalah N0 I pangkat min lambda T, atau ditulis NT sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, sedangkan T besar itu adalah ln 2 dibagi lambda atau 0,693 dibagi lambda.
Nah, N0 itu menyatakan jumlah inti awal, NT jumlah inti sisa, E itu adalah bilangan natural 2,718, lambda itu tetapan peluruan, satuannya disintegrasi per sekon, atau satu inti meluruh tiap detik, ini disebut juga sebagai Becquerel. T itu adalah waktu meluruhnya, satuannya sekon, T besar itu waktu paruh. Nah, waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan unsur untuk meluruh, sedemikian hingga jumlah inti sisa itu separuh dari awalnya. Nah, kalau jumlah inti kan bisa dihitung dengan rumus tadi ya. N sama dengan M per AR kali NA. Berarti jumlah inti itu sebanding dengan massa. Nah, karena jumlah inti sebanding dengan massa, makanya massa sisa itu bisa dirumuskan seperti ini. Massa sisa bahan radioaktif M0 kali E pangkat min lambda kali T. Atau MT M0 setengah pangkat T kecil per T besar. Tentu saja hubungan lambda dan T sama saja seperti tadi ya. Nah, ini kalau saya gambar grafiknya, massa bahan radioaktif dengan waktu meluruhnya, itu misalkan mula-mula massanya itu M0 ya. Nah, dengan naiknya waktu, maka nilai MT itu akan semakin turun. Jadi M-nya semakin turun. Ini berupa grafik peluruan seperti ini ya. Nah, seperti itu, meluruh. Grafik eksponensial seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini, kalau awalnya massa bahan itu M0, terus kemudian tinggal separuhnya, terus kemudian ini saya tarik ke grafik, saya tarik ke bawah, ini ketemu waktu. Nah, waktunya ini disebut sebagai waktu paruh. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruh, sehingga jumlah inti sisa menjadi separuh dari inti awal, atau jumlah massa sisa itu separuh dari massa awalnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal. Ini ada grafik seperti tampak pada gambar, menyatakan hubungan antara massa unsur radioaktif M terhadap waktu T pada 10 tahun, berapa banyak unsur yang telah meluruh ya dalam waktu 10 tahun. Nah, perhatikan ini massa awalnya kan 160 dari grafik ini. Ini tinggal separuh 80, berarti waktunya ini adalah waktu paruh. Jadi waktu paruhnya sudah ketemu 2,5 tahun. Nah, ini yang diketahui berarti waktu paruhnya 2,5 tahun dari bacaan grafik. Waktu meluruhnya 10 tahun, katanya soal, massa awalnya dari grafik itu 160. Nah, kalau kita hitung massa sisa dari bahan radioaktif adalah M0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. Jadi kita masukkan M0-nya 160, waktu meluruhnya 10 tahun, waktu paruhnya 2,5. Jadi ini 10 bagi 2,5 itu 4. Jadi ini setengah pangkat 4, setengah pangkat 4 itu 1/16 kali 160, hasilnya adalah 10 gram. Ini adalah massa yang tersisa. Jadi kalau massa yang telah meluruh adalah sebanyak 160, awalnya tadi dikurangi dengan massa sisanya yaitu 150 gram. Nah, sekarang kita bicarakan aktivitas unsur. Aktivitas unsur adalah kelajuan peluruan unsur radioaktif. Semakin cepat meluruh berarti aktivitasnya semakin tinggi. Nah, kalau kita rumuskan aktivitas unsur itu dirumuskan seperti ini. R sama dengan lambda kali N. Saya simbolkan R ya. R itu menyatakan aktivitas unsur yang dinyatakan dalam disintegrasi per sekon atau Becquerel disingkat BG. Lambda tetapan peluruan, BG juga atau disintegrasi per detik. N itu jumlah inti di sini ya. Karena N tadi rumusnya seperti ini ya. Sebenarnya sudah tadi N itu jumlah inti. Nah, M itu massa bahan radioaktif, AR itu massa atom relatif, NA bilangan Avogadro. Sama seperti tadi. Tapi sering sekali satuan aktivitas itu dinyatakan dalam Curie. Nah, 1 Curie itu adalah 3,7 kali 10 pangkat 10 BG Becquerel. Ini untuk menghormati Madame Marie Curie sebagai peneliti radium dan polonium. Nah, oke, sekarang mari kita lihat. Ternyata aktivitas unsur itu juga bisa berkurang terhadap waktu. Aktivitas sisa itu dirumuskan R0 I pangkat min lambda T atau RT sama dengan R0 setengah pangkat T kecil per T besar. T-nya ya tetap ya, waktu paruh itu ln 2 dibagi lambda atau 0,693 dibagi dengan lambda. Nah, ini sudah saya tulis ya, R0 aktivitas awal, satunya BG dalam SI, RT itu aktivitas sisa, satunya BG dalam SI. Nah, supaya lebih jelas saya kasih contoh soal. Berapakah aktivitas unsur polonium 218 banyak 21,8 gram jika waktu paruh unsur ini adalah 3,05 skon. Bilangan Avogadro diketahui 6,02 kali 10 pangkat 23 inti per mol. Kita jawab.
Masanya tadi sudah diketahui 21,8 gram, AR-nya 218, T-nya adalah 3,05 skon. Nah, R-nya tadi rumusnya kan lambda kali N. Jadi R-nya itu nanti lambdanya diganti 0,693 per T dikalikan N. N tadi rumusnya M per AR kali NA kan. Nah, ini kalau kita masukkan semua T, M, AR, NA saya masukkan semua di sini ya. Nanti hasilnya jebret ini 1,37 kali 10 pangkat 22 becquerel. Nah, terus kemudian yang ketiga kita bicara sinar-sinar radioaktif. Sinar radioaktif adalah sinar yang dipancarkan oleh bahan radioaktif ketika meluruh. Jadi dia meluruh secara spontan, tidak ditumbuk partikel lain, tidak ditumbuk inti lain, tapi meluruh dengan sendirinya. Ada 3 jenis sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, sinar alfa itu sesungguhnya adalah inti helium-42, masanya sekitar 4 SMA. Nah, muatannya adalah plus 2E sesuai dengan nomor atomnya ya, plus 2E, E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Berarti ini kalau dihitung 3,2 kali 10 pangkat min 19 kulum. Kalau sinar beta itu adalah elektron, masanya jelas ini dalam kilogram ya. Kalau SMA sekitar 5,5 kali 10 pangkat min 4. Kalau muatannya ya min E yaitu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Sedangkan gamma itu adalah gelombang elektromagnetik atau foton, massa diamnya 0, muatannya juga 0. Nah, kalau sinar radioaktif ini misalnya dari unsur uranium memancarkan sinar radioaktif, kita lewatkan medan magnet. Jadi maksudnya yang hijau-hijau itu adalah medan magnet dengan arah masuk bidang gambar. Maka kita menemukan 3 berkas sinar radioaktif. Yang lurus itu adalah sinar gamma. Kenapa sinar gamma lurus? Karena sinar gamma itu tidak bermuatan listrik, jadi dia tidak mendapatkan gaya Lorentz. Nah, kenapa alfa itu menyimpang kiri? Anda bisa cek dengan kaidah tangan kanan. 4 jari Anda, 4 jari tangan kanan ya, menunjukkan nanti ini arah medan magnet ya masuk ke dalam. Nah, sedangkan ibu jari menunjukkan ini arah kecepatannya ke atas. Nanti arah forehand Anda, telapak tangan, itu akan mengarah ke kiri. Kalau mengikuti arah telapak tangan itu adalah muatan positif, yaitu sinar alfa. Nah, sedangkan beta karena negatif tentu saja pada arah yang sebaliknya. Nah, kalau kita urutkan massa sinar mana, massa partikel mana yang paling gede, yang pertama adalah sinar alfa ini yang paling gede, terus sinar beta, baru sinar gamma. Kalau muatan sinar alfa paling besar ya. Nah, kalau lajunya itu sinar gamma pasti paling besar karena dia adalah gelombang elektromagnetik ya. Massa diamnya aja 0 ya kan. Jadi kalau massa geraknya itu ya jauh lebih kecil daripada sinar beta atau sinar alfa. Nah, daya tembusnya sinar gamma itu lebih besar dari sinar beta, sinar alfa. Sinar gamma itu paling kecil, makanya gampang menembus. Nah, kalau daya ionisasi itu sinar alfa yang paling besar. Nah, kalau misalkan di sini ada sinar gamma melewati suatu bahan. Nah, melewati suatu bahan misalnya beton setebal X misalnya gitu. Nah, intensitas awalnya sebelum menembus beton I0. Nah, kalau betonnya terlalu tipis atau nggak terlalu tebal, ya ada intensitas yang diloloskan. Nah, intensitas yang lolos hubungannya dengan intensitas awalnya bagaimana? Itu dirumuskan mirip seperti tadi ya. Itu sama dengan I0 I pangkat min mu X. Nah, itu adalah bilangan natural tadi ya. Nah, gitu ya, bilangan natural. Nah, sedangkan mu di sini menyatakan koefisien pelemahan linier. X itu adalah tebalnya bahan. Ya. I0 intensitas awal sebelum nembus ya, kalau itu yang lolos. Nah, sedangkan HVL di sini menyatakan tebal paruh. Half value layer ya, half value layer. Tebal paruh itu apa? Tebal paruh itu adalah tebal suatu bahan yang meloloskan separuh dari intensitas awalnya. Misalnya intensitas semula 100, lolos 50, itu kan separuhnya. Nah, tebal bahan namanya tebal paruh atau HVL, half value layer. Nah, half value layer dengan koefisien pelemahan linier hubungannya sangat bagus, yaitu HVL sama dengan ln 2 per mu atau 0,693 per mu. Jadi rumusnya mirip dengan peluruan tadi ya. Kalau peluruan tadi kan HVL waktu paruh, mu-nya lambda gitu ya, tetapan peluruan. Mirip sekali. Nah, untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal suatu bahan campuran memiliki tebal paruh 0,25 cm. Jika tebal bahan itu 1 cm, maka berapa persen intensitas sinar gamma yang dapat diserap bahan ini?
Nah, kalau kita jawab seperti ini, intensitas yang lolos itu adalah I0 kali setengah pangkat X per HVL. Nah, sekarang kita mencari yang lolos dalam persen ya. Berarti I kita bandingkan dengan I0, itu adalah setengah pangkat X per HVL. Berarti I per I0 itu adalah setengah pangkat 1, X-nya 1 cm ya, sedangkan HVL-nya 0,25. Nah, ini 1 per 0,25 itu kan 4 ya. 1 per 0,25 itu 4. Jadi setengah pangkat 4 ini. Setengah pangkat 4 itu 1/16. Nah, 1/16 itu supaya jadi persen dikalikan 100%. Jadi kalau kalikan 100% itu 6,25%. Itu kan yang lolos. Tapi ini yang ditanyakan adalah yang diserap bahan ini. Nah, jadi kalau yang diserap itu adalah 100% dikurangi 6,25%. Jadi hasilnya adalah 93,75%. Physics is very easy and fun.